Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 yang saya cintai. Kali ini kita bertemu kembali dalam materi akidah akhlak. Ini materinya adalah menghindari israf, tabdzir dan bakhil. Pernah mendengar? Ya. Kompetensi dasarnya, pengetahuannya adalah menganalisis bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Sedangkan keterampilannya kita akan mempelajari bagaimana menyajikan hasil analisis tentang bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Baik, kita akan pelajari sekilas saja. Israf itu melampaui batas, tabdzir itu menghambur-hamburkan, dan bakhil itu adalah kikir. Kita pernah tahu. Israf dari kata asrofa yusrifu israfan, yang artinya bersukaria sampai melampaui batas, dari bahasa Arab tentunya. Nah, tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan juga bisa menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan dan minum secara berlebihan. Ini adalah definisi dari israf. Firman Allah ya dalam ini surat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu inda kulli masjidin, di setiap memasuki masjid, wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini ayat ini sangat jelas ya, berarti ini sudah dipahami. Nah, contoh dari israf itu misalnya dalam makan dan minum. Ini tidak terlalu kenyang, makanlah sesudah lapar, berhentilah sebelum kenyang, begitu kan hadis Rasulullah. Nah, ini sepertiga dari lambung kita diisi dengan sepertiganya adalah makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk bernafas. Nah, kemudian kalau tidak seperti itu berarti namanya israf. Lanjut, berpakaian. Nah, kalau berpakaian terlalu panjang atau terlalu kecil sekalipun, itu namanya israf. Berlebihan, terlalu kecil, ketat, itu israf. Berpakaian, pakaiannya bertumpuk-tumpuk ya, belum dipakai sudah beli lagi, itu israf. Bahkan sebuah hadis ya, kalau sudah punya pakaian yang baru, itu hendaknya pakaian yang lama kan diberikan. Tapi kenyataannya walaupun zaman sekarang ini yang seperti ini, orang masih senang sekali belanja ya, tiap ada gamis baru beli, tiap ada jilbab baru beli. Bahkan ada yang koleksi, misalnya koleksi bedak, koleksi sepatu ya, bahkan seperti itu. Nah, ini termasuk ke dalam israf. Kemudian penggunaan air, Rasulullah mencontohkan walaupun wudhu di lautan, tapi wudhu 3 kali membasuh muka ya tetap 3 kali, tidak boleh lebih karena banyak air terus kemudian wudhunya berkali-kali, tidak. Harus menghemat, termasuk penggunaan listrik juga menghemat. Jangan karena kita masih punya pulsa misalnya, bebas saja pakai, tetapi itu nanti adalah cadangan untuk anak cucu kita. Nah, harus dihemat penggunaannya. Penggunaan alat komunikasi, jangan israf. Kalau harus untuk belajar, untuk buka e-learning misalnya, ya harus untuk buka e-learning. Jangan main yang lain dulu, jangan buka yang lain dulu. Diutamakan untuk belajar dulu. Kemudian israf dalam ibadah misalnya,
dia beribadah sunnah, tahajud, sholat apa malam, sholat lail, sampai pagi, sampai lupa, kemudian ngantuk, tidur, dan sholat subuhnya terlewat. Ini namanya israf dalam Islam. Nah, cara menghindarinya, maka kita umat Islam, Rasulullah melarang berpuasa yang terus-menerus, ngebleng istilahnya. Kalau di Jawa mungkin masih ada yang melakukan. Nah, tidak boleh itu oleh Rasulullah. Kemudian melarang sholat di sebagian waktu malam, kecuali pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Nah, terus kemudian seorang dilarang membujang bagi yang mampu menikah. Selanjutnya, melarang orang yang meninggalkan makan daging. Ada kan yang meninggalkan makan daging anti bukan karena tidak suka loh ya, anti karena sudahlah tidak usah makan daging. Nah, ini juga ada larangannya. Kemudian cara menghindari israf lagi, Islam mengajarkan kesahajaan. Jadi ifah, setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Jadi dikekang. Ini saatnya ya. Kita sekarang kalau membuka berita, dibuka beritanya muncullah iklan-iklan yang gambarnya sangat tidak wajar. Nah, sebagai seorang yang punya ifah, ya, kita tidak usah menontonnya. Nah, kita alihkan. Nanti kalau kita membuka itu, melihat itu, hafalanmu hilang, gitu kan ya. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan sifat sepadan, musawah. Musawah itu merasa bahwa kita itu ada persamaannya. Karena ada persamaannya, maka kita tidak berlebihan. Sama-sama murid Maliska misalnya, sama-sama itu. Ada musawah. Lanjut kita ke yang kedua, materi kedua adalah tabdzir. Dari kata badzara yubadziru tabdziron. Ini artinya berlebih-lebihan atau menghamburkan dalam pemakaian uang atau barang. Dalam pengertian istilahnya boros ya, boros. Ini perbuatan yang dilakukan dengan cara menghamburkan uang atau barang. Maksudnya untuk memenuhi kesenangan. Atau juga begini, artinya menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Padahal sudah dilarang oleh Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadziru tabdziran. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nih. Kepada keluarga berikanlah kepada keluarga dekat itu haknya, kepada fakir miskin, orang dalam perjalanan, dan jangan menghambur-hamburkan secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan. Contohnya memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Oh, ini mau ada acara misalnya acara Agustus, mau campur sari, mau ini karaokean. Nah, ini yang bersifat kemaksiatan, misalnya mau minum-minum. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Itu mubadzir. Kemudian mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Berarti hal yang berbahaya, misalnya narkoba, termasuk merokok ya. Nah, kemudian membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya, membeli untuk dipajang saja, tidak ada manfaatnya. Kemudian kongko-kongko yang tidak jelas tujuannya, duduk-duduk padahal masih ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Ini tabdzir, sia-sia. Membangun villa untuk disewakan untuk maksiat, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian caranya kita harus berusaha hidup sederhana, mengatur pengeluaran. Jadi tidak hidup hanya satu hari ini saja, kan kita harus hidup untuk yang akan datang, lebih-lebih masa seperti ini. Kemudian melihat kehidupan orang yang lebih di bawahnya supaya tidak tabdzir, menghambur-hamburkan atau boros. Ini melihat yang di bawahnya. Selanjutnya memahami jiwa lebih
dewasa gitu, lebih dewasa. Oh kalau sudah punya baju ini ya sudah baju, tidak usah beli. Kalau kita ini badannya supaya sehat ya jangan kemasukan narkoba. Yang ketiga adalah bakhil. Bakhula ya bakhulu wa bakhil bakhilan. Itu pelit, kikir. Dalam istilah menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, bakhil itu menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberi sesuatu ada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang ini harus dikasihkan oleh seseorang, ya ternyata ditahan dalam dirinya. Nah, karena eman, wah uangnya sudah numpuk banyak, nah ini harusnya dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan. Kemudian makanan, minuman dan sebagainya. Ini larangan bakhil terdapat dalam surat ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, digantung begini, dan janganlah kamu terlalu mengelurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Allah Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya, ya. Nah, jadi tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir. Kemudian contohnya tidak ikut menyumbang korban bencana, nggak mau menyumbang sedikit saja, nggak mau. Itu namanya kikir. Mengungkit bantuan yang telah diberikan, loh saya sudah memberikan tapi dia tidak berterima kasih, tidak, itu berarti namanya itu bakhil, mengungkit-ungkit pemberian gitu. Saya sudah berkorban harta kepadanya tapi dia tidak tahu diri, itu namanya bakhil. Pura-pura tidak tahu ketika ada yang memerlukan bantuan. Nah, sangat berat mengeluarkan zakat ini tadi. Caranya, cara menghindari bakhil itu kita harus menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Nanti yang akan mewarisi semuanya itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Kembali kepada Allah. Melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Memperbanyak rasa syukur. Nah, syukur itu ada dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, dalam hati, ya. Nah, sudah sekian saja. Ini ada pesan, berusahalah menghindari sifat israf, tabdzir dan bakhil agar menjadi orang yang beruntung. Sekian saja kita akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.